Sebelum membahas himpunan bilangan real dan sistem bilangan real, kita akan melihat terlebih dahulu himpunan-himpunan bilangan. Yang pertama, kita punya himpunan bilangan asli. Di sini himpunan bilangan asli adalah himpunan yang berisikan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan ini disimbolkan dengan huruf kapital N. Ini berasal dari kata natural N, yang artinya asli atau alami. Selanjutnya kita juga mengenal apa yang disebut dengan himpunan bilangan cacah. Ini tidak lain merupakan anggota-anggotanya seperti himpunan bilangan asli, namun ada bilangan 0 di sini. Setelah itu kita juga mengenal bilangan-bilangan negatif ya. Dan bila kita kumpulkan seluruhnya dalam satu himpunan, jadi kita punya himpunan bilangan cacah, tadi kita tambahkan dengan bilangan-bilangan negatif, kita akan peroleh yang disebut dengan himpunan bilangan bulat. Di sini himpunan bilangan bulat dinotasikan dengan huruf Z kapital. Di sini Z ini menggambarkan arti dari bilangan dalam bahasa Jerman, yaitu Zahlen. Setelah itu kita juga mengenal bilangan pecahan ya. Di sini pecahan ini didefinisikan sebagai bentuknya paper key, dengan P dan Q-nya adalah anggota atau elemen dari himpunan bilangan bulat, dengan Q-nya tidak sama dengan 0. Jadi bilangan yang di bagian bawah atau biasa kita kenal dengan penyebut ini tidak boleh 0. Jika kita kumpulkan seluruhnya dalam satu buah himpunan, kita sebut himpunan ini adalah himpunan bilangan rasional yang disimbolkan dengan huruf kapital Q yang berasal dari kata quotient atau artinya pembagian. Jika kita kumpulkan seluruhnya, maka ada bilangan-bilangan yang tidak bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Beberapa contoh diantaranya adalah pi, e, di sini bilangan Euler, lalu ada akar 2, akar 3, dan lain-lain lagi. Jika kita kumpulkan seluruhnya, kita sebut himpunan ini adalah himpunan bilangan irasional atau bilangan yang tidak rasional. Dan pada akhirnya, jika kita gabungkan himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional, maka kita bisa peroleh himpunan bilangan real yang kita simbolkan dengan huruf kapital R. Di sini himpunan bilangan real akan menjadi himpunan semesta dari pembicaraan kita. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara merepresentasikan himpunan bilangan real. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan garis bilangan real. Di sini, misalkan ada beberapa bilangan yang termasuk ke dalam anggota himpunan bilangan real, contohnya minus setengah, akar 2, dan 3,14. Di sini dia direpresentasikan sebagai titik di dalam garisnya. Selanjutnya kita juga akan melihat salah satu himpunan bagian yang bisa dibilang spesial dari himpunan bilangan real, yang adalah interval. Pertama-tama kita lihat dulu apa itu arti interval terbuka. Jadi interval terbuka ini adalah himpunan bilangan-bilangan real X yang memenuhi X-nya berada di antara bilangan A dan B. Namun X-nya tidak sama dengan A dan X-nya juga tidak sama dengan B. Biasanya kita simbolkan interval terbuka ini dengan notasi kurung biasa A, B. Dalam garis bilangan, interval A, B ini ditandai sebagai berikut ya. Jadi kita bisa lihat ada garis biru di sini dan di kedua ujungnya kita beri lingkaran yang bolong, yang mengartikan bahwa A dan B ini tidak termasuk ke dalam himpunannya. Berbeda dengan interval terbuka, kita punya interval tertutup. Yang membedakannya adalah bilangan A dan B-nya ini termasuk ke dalam himpunan. Dan di garis bilangan, kita akan menggambarkan interval ini dengan lingkaran penuh di kedua ujungnya. Tentunya kita mempunyai beberapa variasi, misalkan salah satu ujungnya saja yang termasuk ke dalam himpunan, dan ini kita kenal sebagai interval setengah terbuka.
Dan ada juga kasus di mana intervalnya tidak mempunyai batas atas maupun batas bawah. Dalam kasus ini, interval yang diberikan pada gambar berikut ini adalah interval Tahingga. Di sini intervalnya tidak mempunyai batas atas. Jadi kita simbolkan bagian kanannya dengan simbol Tahingga. Namun di sini kita bisa lihat bahwa kita mengumpulkan seluruh bilangan X yang lebih dari A, atau lebih dari atau sama dengan A, tergantung kita mendefinisikan di bagian batas kirinya mau dimasukkan atau tidak bilangan A tersebut. Serupa dengan hal yang sebelumnya, kita juga punya kasus di mana batas bawahnya yang tidak terbatas. Kita simbolkan batas bawahnya dengan simbol minus Tahingga sebagai berikut. Apabila kita mempunyai batas atas dan batas bawah yang tidak terbatas, kita bisa tuliskan dia minus Tahingga, koma Tahingga, dan ini tidak lain merupakan himpunan bilangan real. Sebagai catatan bahwa untuk penulisan minus Tahingga dan Tahingga, kita tidak bisa menuliskannya dalam bentuk kurung siku. Kita harus selalu menggunakan kurung biasa. Selanjutnya kita akan melihat sifat-sifat apa saja yang dipenuhi oleh bilangan real. Yang pertama adalah sifat terkait tentang urutan. Yang lebih khususnya kita akan melihat tentang sifat trikotomi. Di sini sifat trikotomi ini berisikan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan real, X dan Y, ini pasti berlaku salah satu dari ketiga hubungan berikut. Antara X kurang dari Y, X sama dengan Y, atau X lebih dari Y. Dan ada sifat selanjutnya yang dikenal dengan sifat transitif. Jadi jika kita punya A kurang dari B dan B kurang dari C, maka haruslah A kurang dari C. Untuk sifat urutan yang lainnya, kita akan lihat ilustrasi berikut. Sifat selanjutnya yang akan kita lihat adalah sebagai berikut. Jika A kurang dari B, maka A tambah C kurang dari B tambah C. A kurang dari B ini menggambarkan bahwa posisi A selalu berada di sebelah kiri dari posisi B pada garis bilangan real. Jika kita tambahkan kedua bilangan dengan C, maka ini hanya menggeser posisi dari A dan B tanpa mengubah urutan dari A dan B. Sifat lainnya masih terkait tentang urutan dari bilangan real, ini adalah sebagai berikut. Jadi jika kita punya A kurang dari B dan C kurang dari D, maka A ditambah C ini akan selalu kurang dari B tambah D. Buktinya adalah sebagai berikut. Kita akan lihat dulu apa yang kita ketahui pada awal pernyataan, yaitu A kurang dari B dan C kurang dari D. Di sini kita bisa terjemahkan ini A kurang dari B dan C kurang dari D berturut-turut ini sebagai B kurang A dan D kurang C, ini keduanya adalah bilangan positif, yang artinya bilangan yang lebih dari 0. Maka dari itu kita juga ketahui bahwa penjumlahan dari dua buah bilangan positif ini akan menjadi bilangan positif juga. Dan kita bisa atur ulang suku-sukunya. Jadi di sini B kurang A ditambah D kurang C kita tuliskan menjadi B tambah D, seluruhnya kita kurangi dengan A tambah C. Dan ini tentunya adalah dua buah bilangan yang sama. Jadi bilangan ini juga masih merupakan bilangan positif. Maka dari itu, kita bisa pindah ruaskan dan kita akan peroleh A tambah C kurang dari B tambah D, sesuai apa yang kita inginkan. Sifat selanjutnya terkait urutan ini adalah sebagai berikut. Jika A kurang dari B dan C bilangan positif, maka A kali C ini akan kurang dari B kali C. Di sini kita tahu bahwa A akan berada di sebelah kiri B pada garis bilangan real. Perkalian dengan bilangan positif ini hanya akan memperjauh jaraknya kedua bilangan tersebut dengan titik 0. Maka dari itu posisinya tidak akan berubah. Jika kita punya C sama dengan 0,
maka kita akan peroleh kesamaan di sini. Karena bilangan apapun jika dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Dan menariknya, jika kita punya bilangan negatif C-nya, maka posisinya akan bertukar, sehingga kita bisa peroleh ketaksamaan yang dibalik. Setelah kita membahas sifat urutan akibat perkalian bilangan real, sekarang kita akan melihat sifat urutan akibat dari pembagian. Di sini misalkan kita punya A kurang dari B. Jika kita punya A dan B-nya keduanya sama tandanya, positif atau keduanya negatif, maka kita punya kebalikannya, 1 per A, ini akan lebih dari 1 per B. Jadi tandanya akan dibalik. Namun jika kita punya A dan B-nya berbeda tanda, misalkan kita ambil contoh A-nya bilangan negatif dan B-nya bilangan positif, maka kita punya tandanya akan dipertahankan ya, 1 per A akan kurang dari 1 per B. Selanjutnya kita akan melihat apa itu nilai mutlak. Nilai mutlak dari A didefinisikan sebagai minus A apabila A-nya negatif dan A apabila A-nya tak negatif. Di sini nilai mutlak dari A ini digambarkan sebagai jarak dari A ke 0 pada garis bilangan real. Di sini kita bisa memperumum definisi kita, nilai mutlak X minus A sebagai berikut. Ini menyatakan jarak dari A ke X, atau jarak dari X ke A. Ini sama saja. Setelah kita melihat definisi dari nilai mutlak, kita akan melihat sifat-sifat apa saja yang dipenuhi oleh nilai mutlak. Misalkan kita punya 3 buah bilangan real sembarang A, B, dan C, dengan C-nya bilangan positif khususnya, dan N adalah bilangan bulat. Maka kita bisa lihat sifat-sifat yang kita bisa miliki adalah sebagai berikut. Perkalian dari A dan B, jika kita ambil nilai mutlaknya, ini akan sama saja dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Dan ini juga berlaku untuk pembagian, jadi kita bisa terapkan nilai mutlak pada masing-masing sukunya dengan catatan penyebutnya tidak boleh 0, artinya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita juga punya A pangkat N, apabila kita mutlakkan, ini akan sama saja dengan nilai mutlak A, lalu kita pangkatkan dengan N. Ini sebenarnya akibat langsung dari poin pertama. Selanjutnya untuk kesamaan dan ketaksamaan dari nilai mutlak, kita akan peroleh 3 buah poin selanjutnya sebagai berikut. Jika kita punya nilai mutlak X sama dengan C, ini hanya dipenuhi jika dan hanya jika X-nya adalah minus C atau X-nya sama dengan C. Untuk nilai mutlak X kurang dari C, ini akan dipenuhi jika dan hanya jika X-nya berada di antara minus C dan C. Dan untuk nilai mutlak X lebih dari C, ini dipenuhi jika dan hanya jika X-nya lebih dari C atau X-nya kurang dari minus C. Ini bisa kita pahami ketaksamaan dan kesamaan ini dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak sebagai jarak. Untuk ketaksamaan yang lainnya, kita punya apa yang dikenal dengan ketaksamaan segitiga. Jadi nilai mutlak dari A tambah B, ini akan selalu lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Untuk nilai mutlak A dikurangi B, ini akan selalu lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Selanjutnya kita akan lihat ilustrasi bagaimana cara mengerjakan masalah pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Misalkan kita ingin menentukan solusi dari persamaan mutlak 3x dikurangi 7 sama dengan 5. Kita akan ilustrasikan caranya melalui garis bilangan sebagai berikut. Dengan mengingat bahwa nilai mutlak ini menyatakan jarak, kita akan memandang masalah ini sebagai penentuan seluruh nilai 3x yang jaraknya dengan 7 sama dengan 5. Atau ini setara dengan menentukan seluruh nilai X yang jaraknya dengan 7 per 3 ini sama dengan 5 per 3. Di sini kita akan beri tanda dulu 7 per 3 pada garis bilangan real, dan kita akan hitung jaraknya dengan 5 per 3 di bagian kiri dan kanan.
maka kita akan peroleh solusinya adalah 2/3 atau 4. Jika soal kita ubah menjadi pertidaksamaan, maka permasalahan akan berubah menjadi masalah penentuan seluruh nilai X yang jaraknya dengan 7/3 ini lebih kecil dari 5/3 atau kurang dari 5/3, yakni X yang berada di antara 2/3 dan 4. Selanjutnya, untuk masalah yang melibatkan tanda lebih dari, serupa dengan sebelumnya, kita akan peroleh X yang memenuhi adalah X yang lebih kecil atau kurang dari 2 atau X yang lebih dari 4.